Salam sejahtera bagi kita semua dalam Kristus. Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan melalui siaran video yang akan sampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya berharap kita semua mendengarkannya dan juga bagikan kepada teman-teman sehingga mereka juga mendengar dan mereka mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam persekutuan kita pelayanan kategorial pada malam hari ini. Saya yakin semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan selalu berada dalam sukacita dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun di tengah-tengah kita menghadapi berbagai masalah kehidupan, tapi saya percaya Bapak Ibu tetap dalam doa, meminta kekuatan kepada Tuhan dalam menghadapi semua masalah yang sedang kita hadapi bersama. Untuk itu maka kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang kiranya menguatkan kita dari hari ke hari, di mana hari kita baca dari Keluaran pasal yang ke-3 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya firman-Mu yang dapat memberi kami kekuatan, kemampuan dalam menghadapi segala masalah apapun juga. Karena itu Bapa, kami terus mau mendengar suara Tuhan, supaya kami mendapat pertolongan daripada Bapa, dan kami kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kepadamu kekuatan kami, firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Mari Bapa berbicara pada kami, karena kami siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Keluaran pasal 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Tapi sebaiknya kita baca dari ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesejahteraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Firis, orang Hiwi, dan orang Yebus. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel yang berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu
juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku mau menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengajungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, di mana Tuhan telah berbicara kepada kita. Sesungguhnya apa yang mau Tuhan katakan pada kita dalam bacaan ini, sesungguhnya apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita di dalam bagian bacaan yang kita telah dengar bersama ini. Yang pertama, bahwa Allah yang memanggil. Dia memanggil hamba-hambanya untuk pergi menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Oleh karena itu, maka kita harus mau mendengarkan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Apa pesan firman Tuhan yang harus Musa katakan kepada Israel? Tuhan katakanlah kepada umat Israel, umatku, bahwa aku telah memperhatikan kesengsaraanmu, aku telah mengetahui kesulitanmu, aku telah mengetahui apa yang telah kamu alami yang menyulitkan kehidupanmu, dan aku mau datang menuntun kamu, melepaskan kamu dari segala bentuk penderitaan yang kamu alami saat ini. Janji itu tentu indah, bukan? Janji itu tentu menghibur dan menyenangkan mereka, bukan? Bahwa Tuhan Allah berjanji dan berkata pada mereka, aku telah memperhatikan penderitaan, aku datang untuk menuntun kamu, melepaskan kamu. Tetapi pertanyaannya adalah, kapan janji itu dipenuhi? Kapan mereka menikmati janji Allah yang menghibur mereka itu? Kapan mereka dapat dilepaskan dari penderitaan yang mereka alami saat ini? Bapak Ibu, supaya mereka dapat menikmati janji Tuhan Allah ini, maka hal yang pertama ialah mereka perlu percaya kepada Allah. Allah yang bagaimana? Sebab mereka tidak mengenal Tuhan Allah. Sejak Yakub pindah ke Mesir bersama dengan 70 orang. Dan saat ini mereka sudah berkembang menjadi ribuan orang. Sudah berganti generasi, sudah berganti zaman. Dan mereka tidak mengenal siapa Allah itu.
Mereka hanya tahu bahwa itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi seperti apa dia? Siapa namanya? Maka Musa berkata pada mereka, Allah Yakub, Allah Abraham, Ishak, Allah yang telah menyatakan dirinya. Namanya yang perlu kamu tahu adalah Aku adalah Aku. Itulah namaku. Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku adalah Allah 2000 tahun yang lalu. Dan aku adalah Allah sekarang. Dan aku adalah Allah untuk masa yang akan datang. Artinya aku adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dalam kasihku, kesetiaanku, kekuasaanku, perkataanku adalah nafasku yang hidup, yang berkuasa dari zaman ke zaman, yang tidak pernah berubah. Perkataanku memberi kehidupan, menembus setiap masa dan waktu, yang tidak pernah menjadi kadaluarsa atau masa aktifnya berlalu dan sudah tidak relevan lagi. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang kekal, yang tetap selama-lamanya. Bapak Ibu, di zaman ini sering kita mendengar ada orang yang begitu tegas menyatakan iman percaya. Allah adalah perlindunganku. Allah adalah kota bentengku. Dan mereka mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam segala kemenangan seperti Daud. Dan orang berkata, Allah yang Maha Kuasa yang menyatakan kemahakuasaan yang luar biasa itu masa lalu. Itu perjaman itu. Dan sekarang tidak relevan lagi. Sekarang masa baru, zaman yang baru, situasi yang baru, dan Allah tidak lagi bekerja seperti itu. Di zaman dulu adalah alat teokrasi. Allah memimpin langsung, berbicara langsung pada umatnya. Di zaman sekarang adalah zaman di mana kita menentukan segala sesuatu. Disebut zaman apa Bapak Ibu? Zaman hikmat dan bijaksana. Kita yang perlu berhikmat, kita perlu bijaksana, menentukan segala sesuatu menurut apa kata hati kita. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu tahu bersama bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa akulah Aku yang menembus segala waktu dan masa. Firman-Ku tetap hidup dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dan di zaman ini justru kita berada dalam Kristus Yesus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, sebab Allah dalam Yesus, Allah Immanuel yang menyertai kita. Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita, berbicara pada kita, mengajar kita apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau umat Israel percaya dan mengenal Allah yang hidup itu, maka Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada tua-tua Israel, pergilah kamu dan menghadap Firaun, dan katakanlah kepada Firaun, lepaskanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Tetapi Tuhan tahu bahwa raja itu, Firaun,
tidak dengan mudah melepaskan umat itu pergi. Sama halnya juga Bapak Ibu, semua masalah yang kita dapat tidak dengan mudah begitu saja pergi. Tuhan Allah mengatakan bahwa Firaun harus dipaksa dengan tangan yang kuat, yaitu tangan Allah sendiri yang berkuasa menaklukkan Firaun, yang berkuasa menaklukkan masalah, berkuasa menaklukkan setiap persoalan hidup kita. Tangan kita kecil, lemah dan tidak berdaya apapun yang bisa diandalkan Bapak Ibu selain tangan Allah yang kuat. Oleh karena itu tema kita adalah lebih baik berpegang pada firman Allah. Orang-orang yang berpegang pada firman Allah adalah firman Allah yang hidup. Sekali lagi, firman Allah adalah nafas Allah yang hidup, yang memberi kekuatan kepada kita. Dan tanpa firman Allah, kita tidak mungkin berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, bahkan melepaskan kita dari semua persoalan hidup ini. Bapak Ibu, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bangsa Israel itu tangan mereka lemah dan tak berdaya dan tak mungkin diharapkan. Hanya oleh tangan Tuhan yang kuat itulah yang mampu melepaskan bangsa itu. Dan Tuhan berkata bahwa tanganku terancung yang kuat yang akan membebaskan kamu, menaklukkan Firaun, menaklukkan masalah, melepaskan kamu dari semua persoalan yang kamu hadapi. Hanya tanganku, bukan hikmat kita, bukan kebijaksanaan kita, bukan kepandaian kita, tetapi hikmat Tuhan, kebijakan Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus yang mampu memimpin kita keluar daripada semua persoalan kita. Karena Bapak Ibu, lebih baik berpegang pada firman Tuhan. Lebih baik kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus yang mengajar kita, memimpin kita apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kerjakan dalam menghadapi berbagai persoalan ini. Sebab hanya dari Tuhanlah jalan yang benar, yang hidup, yang bisa membawa kita keluar dari semua persoalan. Pegang teguh pada firman Tuhan. Lebih baik berpegang pada firman Tuhan daripada bersandar pada hikmat dan kebijakan kita manusia. Sebab siapa kita? Tangan kita tidak kuat. Hanya tangan Tuhan yang melepaskan kita dari semua persoalan. Kiranya Tuhan melalui Bapa di surga, kami telah mendengar suara Tuhan hari ini bahwa tangan kami tidak punya kekuatan apapun yang bisa melepaskan diri kami dari segala kesengsaraan, melepaskan diri kami dari segala persoalan hidup. Hanya tangan Tuhan yang kuat. Tidak ada kebijakan, tidak ada hikmat apapun yang mampu melepaskan kami. Hanya hikmat Allah, kebijakan Allah yang mengatur kami dan melepaskan kami dari semua persoalan. Karena tolong kami Bapa supaya kami terus pegang teguh pada firman. Lebih baik kami berpegang pada firman. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang melewati segala zaman, yang telah berbicara kepada kami dalam segala zaman, dan berkuasa melepaskan kami dari segala zaman. Firman Allah tidak pernah berubah. Aku adalah aku, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.